Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Konco BDK. Jumpa kembali kita dalam acara Rabuku Ramadan bersama Ustaz dalam kajian umum. Pada Rabuku edisi ketiga pada hari ini, kita bersama-sama akan belajar mengenai keutamaan tauhid dalam meningkatkan kualitas ibadah dan meraih ridha Allah yang akan disampaikan oleh Ustaz Wasis Wibianto yang insya Allah akan membersamai kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Alhamdulillah Ustaz Wasis saat ini sudah hadir di dalam room Zoom dan sesaat lagi kajian akan segera kita mulai. Kajian akan dipandu oleh Saudara Catur. Rabuku, Rabumu, Rabu kita semua. Selamat mengikuti. Yang kami hormati Kepala BDK Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di BDK Yogyakarta, serta Bapak Ibu peserta Rabuku baik di studio maupun Bapak Ibu warga Kemenkeu wilayah DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, warga Kemenkeu wilayah Yogyakarta. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita pada hari ini untuk bisa menghadiri kegiatan rutin kita, yakni pada hari Rabuku, kajian rutin bersama Ustadz, yang insya Allah hari ini kita akan mengupas terkait dengan tema keutamaan tauhid dalam meningkatkan kualitas ibadah dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dan mauidhah hasanah dari Al Ustadz Wasis Widianto yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu warga Kemenkeu di BDK Yogyakarta untuk link studio dan Bapak Ibu warga Kemenkeu yang sudah hadir secara online di Zoom, mari kita simak kurang lebih 1 jam ke depan terkait dengan mauidhah hasanah, juga kajian terkait dengan keutamaan tauhid dalam meningkatkan kualitas ibadah dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala bersama Ustadz Wasis Widianto. Kepada Ustadz Wasis Widianto kami persilahkan. Mohon izin untuk share screen dulu ya. Silakan Ustaz. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar dengan baik Ustaz, silakan. Monggo. Sudah terlihat share screen-nya? Nggih, sampun sudah terlihat. Silakan di slide show Ustaz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, ya mungkin di tengah-tengah kondisi butuh istirahat, di tengah-tengah kondisi berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk berusaha mempelajari sebuah ilmu
dan ilmu yang kita pelajari bukanlah ilmu yang kaleng-kaleng ya, akan tetapi ilmu tentang agama dan bahkan ilmu yang paling utama, yaitu ilmu agama yang paling utama, yakni at-tauhid, yaitu at-tauhid, di mana tema yang kita akan bahas di dalam kesempatan kita pada siang hari ini adalah keutamaan tauhid dalam meningkatkan kualitas ibadah. Para jamaah sekalian, ya, para pegawai dinas keuangan yang mudah-mudahan dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memahami atau mengidentifikasi apa itu keutamaan tauhid, apalagi dalam khususnya meningkatkan kualitas ibadah kita, alangkah baiknya kita akan berbicara terlebih dahulu tentang siapa pembicara yang baik dan siapa pendengar yang baik. Ya. Pertama, seorang pembicara yang baik dia harus ikhlas, ya, betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kompeten sesuai dengan bidang keilmuannya. Kemudian memilihkan tema yang tepat, dan tema tauhid adalah tema yang tidak lekang oleh zaman. Jadi dia tema yang senantiasa up to date, baik dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sampai dengan hari kiamat kelak. Kemudian menyampaikan dengan metode yang tepat dan juga mengetahui kondisi pendengarnya. Demikian pula seorang pendengar yang baik, maka dia juga harus mengikhlaskan semata-mata dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ada keterpaksaan ketika menghadiri kajian semisal ini, apalagi di tengah hari bolong di mana kita butuh istirahat, lagi ngantuk-ngantuknya, ya walaupun belum makan siang gitu ya. Tetapi mau tidak mau kondisi berpuasa itu akan memberikan kepada kita satu kondisi yang tentunya tidak sekuat ketika kita sedang tidak berpuasa. Walaupun kita tahu bahwasanya perang Badar pada zaman Nabi SAW dan para sahabatnya itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka kita itu tidak ada bandingannya dengan mereka. Kemudian yang kedua, mendengar dengan seksama. Karena biasanya kalau mendengarkan ceramah, kajian, atau kemudian seminar di Zoom, itu biasanya disambi ya. Apalagi kalau memegang handphone atau sedang bermain media sosial dan seterusnya. Maka kita harapkan menjadi pendengar yang baik adalah mendengar dengan seksama dan berusaha memahami dengan baik, karena ini adalah pemahaman yang paling krusial di dalam masalah agama kita. Dan juga tidak mengganggu pendengar yang lain, ya. Apalagi kalau seandainya ada yang laki-laki kemudian chat dengan yang perempuan atau sebaliknya, sehingga mengganggu kondisi atau proses kajian ini berlangsung. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita mempelajari tentang keutamaan tauhid, kita harus lebih dulu tahu apa itu tauhid, ya. Apa itu tauhid? Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu ya istilah kalimat ini, akan tetapi bukan berarti pengetahuan seseorang tentang tauhid selama ini itu benar-benar sudah merupakan pemahaman tauhid yang benar, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka dari itu di sini kita paparkan apa itu tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid itu adalah ifradullah. Ifradullah itu adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal apa? Di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya adalah kita meyakini bahwa satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya yang memberikan manfaat dan madarat, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan,
satu-satunya yang mengatur alam semesta ini itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peran serta yang lain kecuali berdiri sendiri Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala lah yang betul-betul memiliki kekuasaan tersebut. Yang mencipta, yang memberikan rizki dan seterusnya tadi. Ini maksud dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Jadi mengakui, meyakini bahwasanya Allah sebagai Rabb, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, Rabb itu biasanya Tuhan, ya. Sebagaimana ketika kita menerjemahkan tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya. Rabb di sini dimaknai dengan Tuhan. Padahal Rabb di dalam bahasa Arab itu memiliki banyak arti. Di dalam bahasa Indonesia, ya, yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam semesta, yang memberikan manfaat dan madarat, dan seterusnya. Ya, banyak sekali dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Yaitu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Dari sisi perbuatan hamba, kita semua ini harus menunggalkan peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memalingkannya kepada yang lain. Berdoa kita hanya kepada Allah. Salat kita hanya untuk Allah. Puasa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Minta perlindungan hanya kepada Allah. Takut, berharap, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Adapun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, maka kita tidak boleh menamai Allah dengan sembarang nama. Seperti lagunya Ebit GAD, masih kenal lagunya Ebit GAD? Mungkin yang generasi saya ke atas gitu ya, ke generasi baby boomer dan generasi X ya, mungkin paham ya tentang lagunya Ebit GAD apa? Mungkin Tuhan mulai bosan, gitu ya. Tuhan disifati dengan sifat bosan, ya. Nah, ini tidak ada baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih tentang sifat ini atau tentang nama ini, ya. Maka tidak boleh bagi kita untuk menamai dan mensifati Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah namakan sendiri, Allah sifatkan sendiri di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an, dan juga Rasulullah SAW yang mengabarkan kepada kita di dalam hadis-hadisnya yang sahih, ya. Maka tidak boleh di luar itu kemudian kita memberikan nama, memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang telah memang Allah namai sendiri bagi dirinya, Allah sifati sendiri bagi dirinya, dan Rasulullah SAW kepada yang kabarkan kepada kita. Inilah yang disebut dengan tauhid, ya, mengesahkan Allah SWT di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian nama-nama dan sifat-sifatnya. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah kita paham tentang apa itu tauhid, mari kita mengupas satu demi satu di antara keutamaan tauhid. Ya, di antara keutamaan tauhid yang pertama adalah menjadi salah satu syarat diterimanya amal. Menjadi salah satu syarat diterimanya amal. Jadi kalau kita hubungkan dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu apa? Keutamaan tauhid dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas ibadah kita. Ini jauh lebih dahsyat lagi. Bukan hanya sekedar meningkatkan kualitas ibadah, bahkan menjadi syarat sah amal kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji dan umroh kita tidak akan sah kecuali apa? Kecuali tauhidnya benar. Karena makna tauhid itu ada dua. Ada tauhidullah, ya, mentauhidkan Allah, dan tauhid Rasul di dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya hanya ilah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
sesembahan satu-satunya yang berhak disembah, dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba dan rasulnya, hamba dan rasulnya. Maka dua kalimat syahadat ini menjadi dasar diterimanya sebuah amal. Syahadat yang pertama yaitu syahadat tauhid, itu menunjukkan bahwasanya seseorang itu harus bertauhid di dalam amalnya. Itu syarat yang pertama. Artinya seseorang ketika beribadah kepada Allah harus senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa ikhlas. Ya. Menyendirikan Allah di dalam ibadah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita, selain syarat yang kedua, yaitu apa? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, berarti tidak ada hak rububiyah, tidak ada hak ketuhanan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh kita menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan meyakini dan mengakui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Maka seorang rasul, maka dia harus ditaati, tidak boleh dimaksiati. Harus taat kepada setiap perintahnya. Kemudian juga dia harus meninggalkan setiap larangannya. Kemudian membenarkan setiap kabarnya. Membenarkan setiap kabar yang dibawa oleh beliau, baik masuk akal maupun tidak masuk akal, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy tersebar berita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Dan ini kesempatan bagi kaum musyrikin untuk menuduh, menyematkan predikat pendusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin melakukan Isra dan Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, bahkan sampai ke langit ketujuh. Tidak mungkin. Maka pendusta, penyihir, dan seterusnya itu disematkan oleh mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun dengan bekal ini bertanya, mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan kemudian mendatanginya. Kemudian apa kata mereka? Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad ini? Dia telah mengatakan bahwasanya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke langit ketujuh dalam satu malam. Apakah kamu percaya? Maka sungguh mencengangkan apa yang menjadi jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kalau dalam bahasa kita, seandainya Muhammad mengatakan dan menceritakan sesuatu yang lebih tidak masuk akal dari ini, saya orang pertama yang pertama kali untuk mempercayainya. Saya orang pertama yang pertama kali mempercayainya. Jadi membenarkan kabar yang beliau bawa itu yang pertama. Taat kepada beliau atas perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan beliau, dan tidaklah beribadah kecuali dengan tata cara yang dicontohkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah syarat diterimanya amal, yang merupakan makna dari syahadat, Maka di antara keutamaan tauhid adalah menjadi salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Dan tidak akan diterima amal ibadah seseorang kecuali kedua-duanya datang. Kedua-duanya ada. Ya, yaitu ikhlas, dan yang kedua apa? Sesuai dengan tata cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya ibadah kita harus betul-betul sesuai dan cocok dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan tauhid yang sempurna itu akan mendatangkan keamanan dan petunjuk yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, ya, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walladzina amanu, yaitu
dan orang-orang yang beriman, ya. Dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, ai kesyirikan. Ya, kedzaliman di sini maknanya oleh para ahli tafsir dikatakan sebagai kesyirikan, yaitu orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka, tauhid mereka diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat apa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud takwa di sini apa? Tidaklah orang itu bertakwa kecuali orang yang bertauhid. Takwa itu kan makna asalnya adalah takut. Tidaklah seseorang itu takut kepada Allah kecuali orang yang bertauhid, karena orang yang bertauhid adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan di dalam ayat wa may yakhshallahu min ibadihil ulama min ibadihil ulama. Wa may yakhshallahu min ibadihil ulama. Dan yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Merekalah yang memiliki ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, mengenal Allah lebih baik, itulah mereka yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertauhid, kita katakan begitu, yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Memberikan jalan keluar, solusi dari setiap kesulitan yang ada. Bahkan dikatakan innamal usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap satu kesulitan ada banyak kemudahan. Innama al-usri, ya, pakai alif lam. Ya, di sini dikatakan al-usri itu berarti satu, ya. Setiap innamal usri, setiap satu kesulitan, usra, tidak pakai alif lam, menunjukkan jalan keluar itu banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang bertauhid, orang yang beriman, jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi jangan pernah kita merasakan bahwasanya begini ya, para bapak, para ibu sekalian ya. Kita merasa berada di kementerian atau di dinas keuangan ya, yang mungkin tukinya sangat besar gitu ya. Orang-orang menyebutnya kalau kementerian keuangan itu kemensultan gitu ya. Jangan pernah kita berpikir bahwasanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata dari sebab yang kita jalani. Tapi yakinilah, kita punya prinsip bahwasanya kita bekerja menjalani sebab ini dengan maksimal seamanah mungkin. Adapun rezeki itu bisa datang dari mana saja, tidak mesti dari sebab yang kita jalani. Itu harus menjadi prinsip hidup seorang muslim agar tauhidnya kuat. Para bapak, para ibu sekalian, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara keutamaan tauhid ini, di mana setiap orang yang bertauhid itu diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, itu tercermin pula pada diri orang-orang yang bukan muslim sekalipun.
Orang-orang musyrik sekalipun ketika posisinya sedang mentauhidkan Allah, itu pun Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan mereka. Kok bisa ada orang musyrik kemudian bertauhid? Ya bisa. Kita kisahkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ini kisah orang-orang musyrik ketika mereka berada di lautan. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Perhatikan di sini. Ketika Allah mengatakan, maka apabila mereka naik kapal dan kapal mereka tertimpa atau terkena badai yang sangat dahsyat, apa yang dikatakan oleh Allah di ayat ini? Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mereka berdoa semata-mata memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan berhala-berhala mereka, dan pada saat itu berarti mereka bertauhid. Pada saat itu, pada saat berdoa itu saja. Maka dia sudah dalam kondisi bertauhid. Maka apa balasan Allah SWT atas tauhid mereka walaupun hanya sekejap? Falamma najjahum. Ya. Falamma najjahum. Maka mereka pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Ketika mereka falamma najjahum ilal barri, mereka kembali ke daratan, idahum yusyrikun. Mereka kembali melakukan kemusyrikan. Mereka kembali kepada berhala-berhala mereka. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Quraisy itu mengenal Allah. Bahkan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam itu ada. Kaum musyrikin Quraisy itu mereka masih menunaikan ibadah haji, walaupun sebagian mereka menunaikan ibadah haji itu dalam kondisi telanjang. Tawaf itu dalam kondisi telanjang. Mereka masih meyakini bahwasanya Ka'bah itu tempat suci, sehingga mereka tidak mau memakai pakaian yang mereka dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Mereka memilih untuk melakukan tawaf dalam kondisi telanjang. Jadi itu alasan mereka. Ini menunjukkan mereka itu masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan cara mereka memalingkan ibadah mereka selain kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat yang lain dikatakan Allah SWT mengatakan apa? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan ada sebagian dari manusia may yattakhidhu min dunillah, mereka menyembah, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Mereka, orang-orang musyrik ini yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah ini, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka mengenal Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Tetapi di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada berhala-berhala mereka. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang beriman tidak terbagi cintanya. Bertauhid mereka. Adapun orang-orang yang musyrik, mereka terbagi cintanya antara kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada selain Allah, yaitu di kalangan berhala-berhala mereka yang dibuat dari patung-patung orang-orang yang soleh di zaman terdahulu. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menakjubkan dari keutamaan tauhid yang berikutnya adalah tauhid yang sempurna. Sekali lagi tauhid yang sempurna ya. Mengantarkan kepada kita untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapa di antara kita yang ingin masuk surga tanpa melalui hisab dulu? Atau tanpa melalui adab dulu? Kalau tanpa melalui hisab, perhitungan tentu saja tidak melalui adab. Semua kita merindukan itu. Semua kita merindukan itu. Dan tidak akan didapatkan hal tersebut kecuali menyempurnakan tauhid kita. Dan tidaklah kita bisa menyempurnakan tauhid kita kecuali dengan terus belajar. Apa itu tauhid? Tauhid secara global,
tauhid secara rinci, lawan dari tauhid yaitu syirik. Syirik secara global itu apa? Syirik secara terperinci itu apa? Karena jangan-jangan setiap hari kita melakukan kesyirikan yang tidak kita sadari, sementara Allah tidak memberikan uzur kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Allah tidak memberikan uzur kepada kita atas kesyirikan yang kita lakukan yang tidak kita sadari, maka itu sungguh kerugian bagi kita, karena bisa jadi orang memandang kita sebagai seorang muslim, akan tetapi di sisi Allah kita sudah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa tahu? Yes. Ada sebagian amalan kesyirikan kita yang kita tidak ketahui, tidak kita sadari. Dan Allah tidak memberikan uzur karena kita telah hidup di tengah-tengah pengajian yang begitu banyak tersebar. Ilmu agama begitu mudah kita dapatkan. Berbeda dengan orang-orang yang hidup di pedalaman. Orang-orang yang hidup di pedalaman, mereka memang tidak mengetahui. Apalagi teknologi juga tidak masuk kepada mereka. Orang-orang yang betul-betul menolak teknologi, mereka tidak mendapatkan dakwah Islam sama sekali. Adapun kita, bahkan teknologinya sudah sangat canggih, maka kalau seandainya ada kemusyrikan yang kita lakukan tanpa kita sadari, hanya gara-gara kita tidak mau tahu, tidak mau belajar, maka bisa jadi di sisi Allah kita telah melakukan pembatal-pembatal keislaman sementara kita tidak menyadarinya. Waliyadzubillah. Ya. Maka di antara keutamaan tauhid yang berikutnya ini adalah tauhid yang sempurna mengantarkan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada sebuah hadis yang sangat panjang yang menceritakan tentang hal ini, ya, dari Husain, ya, dari Husain bin Abdurrahman. Beliau pernah berkata, ketika saya berada di dekat Sa'id bin Zubair, dia berkata, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Ya. Kemudian saya menjawab, saya, gitu ya. Kemudian saya berkata, adapun saya ketika itu tidak dalam keadaan sholat. Inilah contoh para salaf dulu, ya. Ketika ditanya, apakah tadi malam melihat bintang jatuh? Kemudian dia menjawab iya. Kemudian dia segera menutup celah untuk riya. Syirik kecil yang dosanya besar. Ya. Dia kemudian mengungkapkan, saya terbangun itu bukan dalam rangka karena saya sholat, tetapi karena terkena sengatan kalajengking. Kemudian dia ditanya, lalu apa yang Anda kerjakan setelah terkena kalajengking gitu? Saya menjawab, saya minta diruqyah. Dibacakan ayat Al-Quran, dan semua ayat Al-Quran bisa menjadi ruqyah, dan yang paling terkenal adalah surat Al-Falaq, ya. Nah, kemudian dia ditanya lagi setelah menjawab saya minta diruqyah, ia bertanya lagi, apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Maka jawabnya sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya, sebuah hadis yang dituturkan kepada kami, di mana hadis tersebut menyatakan bahwasanya tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau terkena selatan. Ya, tidak ada ruqyah kecuali, ya, la ruqyata illa min ainin au humatin, ya. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Maksudnya apa? Tidak ada ruqyah, ya, ruqyah itu tidaklah paling manjur kecuali kalau terkena ain, pandangan mata jahat, atau terkena sengatan seperti kalajengking, ular dan seterusnya. Dan ini pernah saya praktekkan sendiri, ya. Ya, ketika terkena kalajengking, ya, kalajengking kecil itu anak saya, ya. Kemudian saya pada waktu itu sedang di masjid, pada bingung di rumah, ya, kondisinya anak saya ada yang terkena serangatan kalajengking. Kemudian saya ditelepon dalam kondisi masih di masjid. Kemudian saya memberikan instruksi, coba diruqyah. Kemudian anak saya yang terakhir meruqyah, ya, kondisi biru-biru yang bekas digigit kalajengking itu kemudian diusap sambil membacakan ayat, ya, Al-Falaq pada waktu itu, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas, kemudian ditiupkan dan biru-birunya serta merta hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pengalaman pribadi, ya, pengalaman pribadi. Kemudian di dalam kisah ini, Sa'id pun berkata, ya. Saya bacakan bahasa Indonesianya saja, ya, karena ini hadisnya sangat panjang. Nah, alangkah baiknya orang yang beramal sesuai dengan nas yang telah didengarnya. Artinya amalan meruqyahnya sahabat ini
itu berdasarkan dalil ya, berdasarkan eh, apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Maka Said pun memuji, alangkah baiknya orang yang beramal sesuai dengan nas yang telah didengarnya. Kemudian dia mengatakan, akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menuturkan kepada kami hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu saya melihat seorang nabi bersama beberapa orang. Kemudian seorang nabi bersama seorang atau dua orang. Dan seorang nabi yang tanpa pengikut seorang pun, sendirian. Maka tiba-tiba ditampakkan kepada saya sekelompok orang yang sangat banyak. Ini kisahnya Nabi SAW ya. Lalu saya mengira mereka itu adalah umatku, tetapi disampaikan kepada saya itu adalah umatnya Musa, ya, itu adalah umatnya Musa. Lalu tiba-tiba saya melihat lagi sejumlah besar orang dan kemudian disampaikan kepadaku ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang. Mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, kemudian beliau bangkit dan masuk ke rumah sehingga orang-orang pun saling berbicara satu dengan yang lainnya. Siapakah gerangan mereka itu yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab itu? Ada di antara mereka yang mengatakan mungkin saja mereka itu sahabat Rasulullah SAW. Ada pula yang mengatakan mungkin saja mereka orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah seperti mereka. Yang rata-rata para sahabat itu berbuat syirik sebelum masuk ke dalam Islam. Kemudian ada juga yang mengatakan yang lainnya. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW keluar kembali dari rumahnya, kemudian mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau tentang siapakah orang-orang yang dijamin atau dijanjikan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini, maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Minta diruqyah. Ya, bukan meruqyah sendiri ya. Meruqyah sendiri boleh. Tidak mengurangi keutamaan ini. Meminta diruqyah. Meminta diruqyah, tidak pernah meminta dikai. Dikai itu pengobatan dengan besi panas, ya. Pengobatan dengan besi panas, dan tidak pernah melakukan tatoyur, yaitu menganggap sial dengan burung, ya, menganggap sial dengan sesuatu yang dia tidak secara akal sehat itu merupakan sebab akibat. Itu termasuk tatoyur di sana. Dan serta mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, jadi ini dia ya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak pernah melakukan tatoyur, dan mereka bertakwakal senantiasa kepada Rabb mereka. Lalu mendengar sabda Nabi ini, Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata, mohonkanlah kepada Allah, mudah-mudahan saya termasuk golongan mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau termasuk mereka. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan saya termasuk golongan mereka. Maka apa kata Nabi SAW? Dengan santunnya beliau mengatakan, sabaqaka biha Ukasah. Tidak mengatakan, enggak, kamu enggak dapat. Tapi dengan begitu adabnya Rasulullah mengatakan apa? Sabaqaka biha Ukasah. Kamu sudah keduluan Ukasah. Ya, kamu sudah keduluan Ukasah. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita tauhid yang sempurna, yaitu mereka yang tidak pernah meminta diruqyah, di antaranya bentuknya, ya, contoh-contohnya. Mereka yang tidak meminta dikai, mereka yang tidak melakukan tatoyur dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Ini kan 4 jenis orang, 4 jenis aktivitas hati maupun perbuatan yang menunjukkan tauhid yang sempurna, yang menunjukkan tauhid yang sempurna. Maka tauhid yang sempurna ini mengantarkan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Masya Allah ya. Masya Allah. Ya, tanpa hisab dan tanpa adab. Apakah kita masih mendapatkan jatah itu kalau 70.000 orang? Masih ada jatah atau tidak kira-kira? Sahabat saja jumlahnya berapa? Belum yang setelah sahabat. Katakanlah umat Islam saat ini berapa? Apakah ketika kita punya kesempatan? Jangan khawatir. Di dalam hadis yang lain dikatakan annahum tudhi'u wujuhuhum idha'ata lailatul badar. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab ini digambarkan mereka itu wajahnya secerah, seindah malam yang sangat terang.
Kemudian Rasulullah juga mengatakan fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Allah SWT memberikan tambahan kepadaku, kata Rasulullah SAW, setiap 1.000 orang dari 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab itu, setiap 1.000 orang membawa sab'ina alfan, membawa 70.000 orang. Riwayat yang sahih yang saya dapatkan begini, walaupun ada sebagian para asatidzah atau para ustadz yang menyebutkan setiap satu kemudian membawa 70.000 lagi. Tapi kalau di dalam yang saya dapatkan yang sahih dalam penjelasannya ma'akulli alfin, ya. Setiap 1.000 orang akan membawa 70.000 lagi. Maka tidak menutup kemungkinan kita masih bisa mendapatkannya. Ya. Mereka itu adalah humul ladzina la yastarquna wa la yaqtawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Disifati 4 tadi, ya. Tidak 4 tadi, ya. Mereka tidak meminta diruqyah, mereka tidak meminta dikai, kemudian mereka tidak melakukan tatayur, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jam berapa ini? Masih, ya. Insyaallah masih. Kemudian keutamaan yang berikutnya. Di antara keutamaan tauhid adalah tauhid yang tidak tercampur sama sekali dengan kesyirikan, walaupun baik besar maupun kecil. Ya. Walaupun tauhidnya itu kecil gitu, ya. Tetapi dia tidak tercampur sedikit pun dengan kesyirikan besar maupun kecil. Itu akan menjadikan seseorang terhapus dosa-dosanya, atau timbangan kebaikannya itu lebih berat. Timbangan kebaikannya lebih berat. Ini sebagaimana sebuah kisah, ya. Dikisahkan di dalam sebuah hadis, innallaha azza wa jal yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kullu sijillan atau kullu sijillin maddal basar. Thumma yaqulu lahu atunkiru min hadha syai'a adolamatka katabati al-hafidun? Qala la ya Rabb. Fayaqulu alaka udrun aw hasanatun? Fayubhatur rajulu fayaqulu la ya Rabbi. Fayaqulu bala inna laka indana hasanatan wahidatan la dhulmal yawma alaik. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu ahdiruhu. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhihi albitaqatu ma'a hadhihi sijjilat. Fayuqal innaka la tudlam. Qala fatuda'u sijjillatu fi kaffatin. Qala fatashat as-sijjilat fathaqulat al-bitaqatu wala yathqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis ini dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan sejauh mata memandang. Isinya apa? Kemaksiatan semuanya. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian Allah SWT berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua bentuk kemaksiatan di dalam 99 catatan ini? Apakah pencatatanku melalui malaikatku itu telah mendolimimu? Maka orang itu mengatakan, tidak wahai Tuhanku. Kemudian Allah berfirman, apakah engkau mempunyai udzur atau alasan atau mempunyai kebaikan yang lain? Maka orang itu pun tercengang dan berkata, tidak wahai Rabb, tidak punya saya. Maka Allah SWT mengatakan, bahkan ketahuilah, engkau di sisi kami mempunyai satu kebaikan. Dan tidak ada kedzaliman terhadapmu pada hari ini. Lalu dikeluarkanlah kepada Lalu dikeluarkanlah padanya sebuah kartu atau bitokoh yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebuah kartu yang bertuliskan syahadat, bertuliskan tauhid, ya, bertuliskan tauhid. Maka Allah SWT mengatakan,
perlihatkanlah kartu ini kepadanya. Maka ketika orang ini mendapatkan kartu ini, telah diperlihatkan dengan kartu ini, apa kata dia? Wahai Rob, apalah artinya kartu ini dengan seluruh catatan amal kejelekan ini, yang 99 dibandingkan yang satu ini. Sampai-sampai dia mengatakan, apakah engkau mengejakku? Ya. Maka dikatakan, sesungguhnya sekali lagi kamu tidak akan dizalimi. Maka Nabi SAW melanjutkan sabdanya, lalu diletakkanlah catatan-catatan amal kejelekan itu di satu daun timbangan. Ternyata catatan-catatan itu ringan, dan kartu itulah yang jauh lebih besar, lebih berat. Kartu yang berisi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah itu lebih berat daripada 99 kartu. Dan kata Rasulullah SAW selanjutnya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka tercampur dengan kesirikan sama sekali, maka itu akan membuahkan seperti ini. Dia mungkin dihisap. Orang ini dihisap, tidak sebagaimana orang yang pertama, yang tanpa hisap, tanpa adab. Ini dihisap, tetapi setelah dihisap, ditimbang, ternyata amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan keburukannya, otomatis amalan keburukannya terhapus, dan dia pun otomatis masuk ke dalam surga. Ya, kalaupun kita tidak termasuk golongan yang pertama, masuklah golongan yang kedua ini. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang berikutnya adalah membebaskan seseorang dari kekalnya di dalam neraka. Dan ini mudah-mudahan, kalaupun tidak menjadi golongan yang pertama dan kedua, mudah-mudahan golongan yang ketiga ini menjadi milik kita. Ya, makanya ada seorang syekh yang tengah menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan keutamaan tauhid yang ini. Dia mengatakan kepada dirinya, mudah-mudahan aku termasuk dalam golongan ini. Padahal seorang syekh yang begitu tawadhu, ya, seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia atau yang kedua. Bahkan dia kalaupun bisa menjadi golongan yang ketiga ini, yaitu bebas dari kekalnya di dalam neraka. Dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni a'lamu akhira ahli nar khurujan minha wa akhira ahlal jannah dukhulan al-jannah." Dukhulal jannah. Rajulun yakhruju minan nari habwan fayaqulullah tabaraka wa ta'ala lahudhab fadkhal al-jannah. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mala. Fayarji'u fayaqulu ya Rabbi wajadtuha malan. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu idhab fadkhul al-jannah. Qala fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mala. Fayarji'u fayaqulu ya Rabbi wajadtuha mala. Fayaqulu Allahu lahu idhab fadkhul al-jannah. Fa inna laka misla dunya wa asharata amsalha. Au inna laka asharata amsalid dunya. Qala fayaqulu ataskhuru bi au atadhaku bi wa antal malik. Qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Qala fakana yuqalu dzaka adna ahli jannati manzilatan. Kisah di dalam hadis ini menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kisahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau wahai laki-laki, masuklah engkau ke dalam surga. Maka pun ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan, berkhayal, membayangkan bahwasanya surga itu telah penuh. Jadi belum sampai surga sudah membayangkan surga itu sudah penuh. Dia orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Kemudian ia sebelum sampai ke surga, dia kembali dan berkata kepada Rabb-nya, kepada Allah SWT, wahai Rabbku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh. Sepertinya telah penuh, karena belum mendapatinya.
Maka Allah pun berfirman kepadanya lagi, pergilah engkau dan masuklah surga. Ia pun mendatangi surga. Tetapi belum sampai ke surga, dia membayangkan lagi, wah surga ini masih sudah penuh. Kemudian dia pun kembali kepada Allah dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh. Kemudian Allah pun berfirman kepadanya lagi, pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga. Karena untukmu, kata Allah, untuk meyakinkan dia, untukmu, wahai orang yang terakhir kali keluar dari, atau terakhir kali masuk ke dalam surga, untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat dari dunia tersebut. Itu orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Maka orang tersebut pun mengatakan kepada Allah, apakah engkau mengolok-olok atau menertawakanku sedangkan engkau adalah raja di raja, wahai Allah SWT? Maka ketika mengisahkan hadis ini Rasulullah SAW itu, dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Beliau kemudian mengatakan, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Itu yang paling rendah derajatnya di surga itu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Namun sebagian dari kita untuk sholat sebelum fajar, sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar, 2 rakaat saja. Khairum minad dunya wa ma fiha. Rasulullah mengatakan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu pun kita malas-malasan untuk melakukannya. Padahal Masya Allah ya, balasan Allah itu tidak terkira. Balasan Allah itu tidak terkira. Maka demikian ya, kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya menyimak dengan baik dan kemudian juga semuanya bisa mengambil ibrah termasuk diri saya sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair atas nasihat juga tausiah dari Al-Ustadz Wasbidianto yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, mungkin ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan dari studio, silahkan untuk kami sampaikan kepada Ustadz dan dapat menjadi pelajaran kita pada kesempatan pada siang hari ini. Silahkan, kami persilahkan 1 atau 2 pertanyaan. Cukup? Tidak ada? Baik, Alhamdulillah karena tidak ada pertanyaan, Ustadz, mungkin sebagai ikhtitam mungkin ada dari Ustadz yang akan disampaikan sebagai penutup kita pada kesempatan pada kajian Rabuku edisi ketiga di bulan Ramadan ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada pertemuan kita, saya ingin mengungkapkan satu hal ya yang sangat penting, yaitu terkait dengan kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat ya. Jadi jangan pernah kita hanya mengejar dunia tanpa kita kemudian melalaikan akhirat. Karena Rasulullah berpesan ketika kita di dunia ini dalam mengejar itu bukan dengan cara berlari, tetapi dengan cara berjalan. Tetapi ketika mengejar akhirat itu dengan cara berlari. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus lebih getol di dalam meneliti atau mengejar akhirat. Dan kalau kita tahu bahwasanya di dinas keuangan itu dunia sudah tercukupi, apalagi yang kurang. Ya maka saya sendiri berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, para bapak dan ibu, jangan pernah lekang aktivitas bapak dan ibu sekalian dari kehidupan untuk mencari akhirat, di samping Anda sekalian mencari kehidupan dunia, ya, karena dunia ini akan kita tinggalkan dan tidak akan kita bawa mati. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan,
itu akan hanya menjadi bahan warisan bagi kita. Yang kita bawa ke alam kubur hanyalah satu kain kafannya dan tubuh ini saja. Dan keluarga yang kita cintai pun akan meninggalkan kita. Dan satu-satunya teman yang setia di dalam kubur kita nanti adalah amal soleh kita. Amal soleh kita. Dan 3 amalan yang tidak terputus yang akan menemani kita adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka kejarlah yang ini. Kalau dunia sudah terasa terkejar, walaupun kita tahu Rasulullah pernah menyatakan bahwasanya seseorang diberi 1 gunung Uhud emas, dia akan minta 1 gunung Uhud lagi. Katakanlah kalau kita pun dikasih 1 gunung Freeport, ya, kita pun tidak akan pernah puas. Pasti kita akan minta gunung Freeport yang lain. Maka dari itu, sebelum bisikan syaitan senantiasa mengantarkan kita kepada kebinasaan, maka marilah kita senantiasa fokus untuk mengejar akhirat. Insya Allah dunia akan ngikut. Tetapi kalau kita fokusnya mengejar dunia, akhirat akan luput. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di akhir pertemuan ini. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat mencari kacang kita dan bagi kita untuk bisa senantiasa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengharapkan ridho Subhanahu wa taala. Bapak Ibu warga Kementerian di PT Jakarta untuk studio dan Bapak Ibu semua yang menyimak melalui Zoom. Alhamdulillah untuk kajian pada kesempatan buku edisi ketiga buku yang Ramadan ini telah usai. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Rabu edisi 4 di kesempatan petang yang akan datang. Ini menunjukkan itu, mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri dengan doa kafatul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampers, 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 hampers.